Selamat datang di Little Light Stories. Cerita pendek, penuh cahaya. Rahasia Desa Sukamaju. Pagi yang cerah menyambut Desa Sukamaju. Rara dengan ceria mengetuk pintu rumah Danu. "Danu, ayo bangun, kita mau kumpul di rumah kakek." Danu tergopoh-gopoh keluar sambil membawa buku catatan kecilnya. Di depan rumah Pak Hadi, Mira sibuk memotret bunga-bunga indah. Bimo datang dengan ekspresi lucunya, mengenakan topi berbentuk ayam yang membuat semuanya tertawa. Lala menyusul dari belakang, agak linglung mencari bonekanya yang ternyata terselip di kantung jaketnya. Pak Hadi duduk di kursi bambu, tersenyum melihat mereka datang. Tapi hari ini, wajah Pak Hadi tampak sedikit serius. "Kakek, ada apa?" tanya Rara penasaran. Pak Hadi menarik napas panjang. "Anak-anak, semalam kakek menemukan sesuatu yang aneh di buku tua Mbak Karto. Ada rahasia besar yang tersembunyi di desa kita." Semua langsung penasaran. Danu siap dengan catatannya, Mira mulai merekam. Bimo mengangkat topinya agar jelas mendengar, dan Lala menatap polos. Pak Hadi mengeluarkan sebuah buku tua dengan tulisan misterius. Di sini tertulis tentang sebuah pintu rahasia yang ada di bawah air terjun Sukamaju. Tapi tidak pernah ada warga yang tahu ini sebelumnya. "Pintu rahasia?" Bimo bersemangat. "Apa isinya, Kek?" "Camilan." Semuanya tertawa mendengar candaan Bimo. Pak Hadi tersenyum dan melanjutkan. "Konon, pintu itu menyimpan rahasia tentang asal-usul desa ini dan sesuatu yang bisa melindungi desa dari bahaya besar." Tanpa membuang waktu, Rara mengajak teman-temannya menuju air terjun. Mereka menelusuri jalan setapak, melewati pepohonan rindang, hingga tiba di air terjun yang indah. "Bagaimana kita mencarinya?" tanya Lala polos sambil memeluk bonekanya erat. "Kakek bilang, kita harus menemukan batu berbentuk kura-kura," kata Danu sambil membaca catatannya. Mereka berpencar mencari batu berbentuk kura-kura. Mira memotret semua batu yang dilihatnya. Tak lama kemudian, terdengar suara lucu. Bimo berseru keras, "Aku menemukan kura-kuranya. Maksudku batu kura-kura." Benar saja, di dekat kaki Bimo ada batu berbentuk kura-kura. Rara segera mendekatinya dan menekan batu itu. Tiba-tiba, dinding batu di samping air terjun bergeser perlahan dan terbuka. "Wah!" seru semuanya takjub. Di dalam terlihat lorong gelap yang misterius. Dengan hati-hati, mereka memasuki lorong tersebut. Mira menggunakan kamera kecilnya sebagai penerangan, sedangkan Lala yang agak takut memegang tangan Bimo erat-erat. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah ruangan yang dipenuhi dengan lukisan kuno dan ukiran dinding yang menceritakan sejarah desa mereka. "Ini luar biasa," kata Danu kagum sambil mencatat semuanya. Tiba-tiba, Rara melihat sebuah ukiran mencolok di dinding. "Lihat ini, ada gambar desa kita sedang diserang makhluk misterius." Semua menjadi serius. Lala memandang sekeliling ruangan dengan cemas. Mira terus merekam ukiran tersebut. "Apa maksudnya ya?" gumam Danu penasaran. Belum sempat mereka menjawab, terdengar suara gemuruh dari dalam lorong. Perlahan pintu masuk mulai tertutup kembali. "Kita harus segera keluar," teriak Rara. Dengan cepat, mereka berlari keluar dan berhasil lolos tepat sebelum pintu tertutup sepenuhnya. Sesampainya di luar, mereka saling berpandangan. Ada rahasia besar yang harus mereka ungkap demi keselamatan desa. "Apa kalian sadar?" kata Danu serius. "Ini berarti desa kita mungkin dalam bahaya." "Lalu siapa yang akan menyerang desa kita?" tanya Mira khawatir. Bimo menelan ludah, lalu berkata, "Pelan, apa makhluk itu suka camilan?" Lagi-lagi mereka tertawa, tapi tetap waspada. Rara menatap teman-temannya dengan mantap. "Kita harus menyelamatkan desa ini."
rahasia ini baru awal petualangan kita. Mereka pun berjalan pulang sambil memikirkan rahasia berikutnya yang harus mereka pecahkan. Pak Hadi tersenyum lega melihat mereka kembali. "Kak, kami menemukan sesuatu yang luar biasa, tapi juga mengerikan," kata Rara. Pak Hadi tersenyum bijak. "Petualangan kalian baru saja dimulai. Desa ini menyimpan banyak misteri dan hanya kalian yang bisa melindunginya." Mereka saling bertatapan penuh semangat dan berjanji akan selalu bersama mengungkap semua rahasia Desa Sukamaju. Kesimpulan, dalam cerita ini, anak-anak belajar tentang keberanian, kerjasama, dan pentingnya menjaga warisan sejarah desa mereka. Persahabatan yang erat akan selalu membantu mereka mengatasi setiap tantangan. Di malam harinya, tanpa disadari anak-anak, sebuah bayangan misterius muncul di dekat air terjun, mengamati desa dari kejauhan sambil bergumam. Mereka sudah menemukan pintu rahasia itu. Ini akan semakin menarik. Siapakah dia dan apa maksudnya? Misteri Jembatan Kayu. Pagi itu di Desa Sukamaju, matahari menyembul malu-malu dari balik pepohonan. Udara segar mengalir lembut di antara semak dan dedaunan. Di depan rumah Pak Hadi, 6 sahabat berkumpul seperti biasa. Rara, dengan semangat berkobar, membuka peta buatan tangan yang dipenuhi coretan dan tanda tanya. "Lihat deh," katanya, menunjuk bagian yang belum pernah mereka lewati. Di sini ada tulisan kecil, jembatan kayu tua. Tapi anehnya, di peta desa yang baru, jembatan itu gak ada. Danu, si pemikir dari kelompok, langsung mengeluarkan buku catatannya. Ia mengingat sesuatu yang pernah disebut Pak Hadi, kakek bijak penjaga cerita desa. Kata kakek, jembatan itu hanya muncul saat kabut pagi turun. Katanya, jembatan itu bukan jembatan biasa. Mira mengangkat kameranya dan memotret peta itu. Ibuku juga pernah cerita, dulu orang-orang dengar suara gamelan dari arah jembatan. Gamelan? Jangan-jangan itu hantu yang suka main musik. Bimo menyelutuk sambil tertawa dan memperbaiki topi ayam lucunya. Lala memeluk bonekanya erat. Kalau jembatannya bisa muncul dan menghilang, mungkin dia hidup. Tawa mereka pecah di antara kabut yang mulai turun perlahan. Langkah kaki mereka membawa ke arah hutan yang belum pernah mereka jelajahi. Semakin jauh masuk, pepohonan menjadi lebih rapat. Cahaya matahari merayap pelan menembus sela-sela daun, menambah suasana misterius. "Ada jejak di sini," kata Rara. "Kecil, kayak sandal anak-anak. Dan ada bekas roda," Danu menambahkan. "Mungkin roda mainan? Jangan-jangan itu boneka yang nyasar." Hahaha. Bimo kembali bercanda, meskipun wajahnya menyiratkan sedikit ketegangan. Tiba-tiba, kabut menebal. Mereka berhenti. Lala panik. "Aku gak bisa lihat jelas." Kilatan cahaya dari kamera Mira sedikit membantu menerangi jalan. Di kejauhan, perlahan-lahan, muncul sebuah bentuk panjang dan tua. Jembatan kayu. Tua, besar, berlumut, namun utuh. "Ini dia," bisik Rara kagum. Danu membuka catatan lamanya, membaca dengan pelan. Barang siapa yang melintasi jembatan ini akan bertemu bayangan dirinya yang terdalam. Tanpa pikir panjang, Bimo melangkah lebih dulu. "Kalau aku sih, bakal ketemu aku yang lebih ganteng." Namun, saat mencapai tengah jembatan, langkah Bimo terhenti. Matanya melebar. Ia melihat bayangan dirinya sendiri, kecil, duduk sendirian di ruang tamu rumahnya, memeluk bantal tanpa tawa. Aku lihat aku sendiri, tapi sedih. Kayak gak lucu sama sekali." Satu persatu, yang lain menyusul. Mira menatap bayangan dirinya yang ketakutan berbicara di depan kelas. "Aku dulu takut semua orang menertawakanku." Lala menatap dirinya kecil, memeluk boneka sambil menangis.
Aku cuma pengen punya teman. Danu melihat dirinya gagal menyelesaikan teka-teki. Aku kira aku harus selalu bisa menjawab semuanya. Rara menatap dirinya berdiri di tengah gelap, berusaha tegar. Ternyata aku sering pura-pura berani. Suasana sunyi. Tidak ada suara kecuali hembusan angin yang mengayun pelan jembatan. Namun, dari keheningan itu, suara lembut Bimo menyusup. Kita semua pernah takut, tapi sekarang kita gak sendirian lagi. Tanpa sadar, mereka saling menggenggam tangan. Satu persatu, mereka melangkah menembus bayangan masing-masing. Dan di ujung jembatan, matahari menyambut mereka. Kabut sirna. Jembatan itu menghilang perlahan, seolah hanya muncul untuk mereka. Di hadapan mereka terbentang padang rumput luas yang belum pernah mereka lihat. Pelangi muncul di langit. Mira mengangkat kameranya dan memotret langit. Ini bukan cuma petualangan, katanya pelan. Rara mengangguk. Kita saling menjaga, bukan cuma saat senang, tapi juga waktu kita takut. Lala sambil tersenyum memeluk bonekanya. Terima kasih ya, udah tetap genggam tanganku. Sore harinya, di teras rumah Pak Hadi, mereka menceritakan segalanya. Pak Hadi mendengarkan dengan tenang, lalu berkata dengan suara bijaknya. Jembatan itu memang bukan jembatan biasa. Ia hanya muncul untuk mereka yang siap mengenal dirinya sendiri. Danu mencatat semua dengan detail. Misteri jembatan kayu bukan tentang tepat, tapi perjalanan hati. Rara memandang teman-temannya. Petualangan selanjutnya, kita akan lebih siap. Pak Hadi tersenyum hangat. Desa ini penuh rahasia, dan kalian adalah penjaganya. Langit sore berubah keemasan. Angin lembut menyapa wajah mereka. Tawa kecil terdengar dari teras rumah itu. Mereka tahu petualangan baru akan segera dimulai. Teka-teki pohon beringin. Langit pagi, Desa Sukamaju memerah jingga saat Rara memanggil teman-temannya di halaman rumah Pak Hadi. Mereka semua berkumpul, Danu dengan buku catatannya, Mira menggantungkan kamera kecil di lehernya, Bimo memakai topi hewan lucunya, Lala menggenggam erat boneka, dan Pak Hadi menyambut mereka dengan senyuman hangat. Ada yang mau kakek ceritakan, ujar Pak Hadi sambil menunjuk ke arah hutan tua di balik perbukitan. Dulu, di bawah pohon beringin terbesar di desa ini, tersembunyi sebuah rahasia yang belum pernah terpecahkan hingga sekarang. Mata Rara langsung berbinar. Petualangan baru, serunya antusias. Pak Hadi melanjutkan, tapi ingat, jangan sekadar mencari jawaban. Temukan juga makna dari perjalanan kalian. Hutan itu akan menguji hati dan pikiran kalian. Kelompok itu pun berangkat. Mereka menembus kabut pagi, melewati jalur setapak yang jarang dilalui. Di tengah perjalanan, Lala menunjuk ke semak belukar. Ada suara gemerisik. Itu kucing, katanya polos. Bimo tertawa. Kalau itu kucing raksasa, kamu siap berpelukan sama dia. Mereka pun terus berjalan sampai menemukan pohon beringin raksasa. Akarnya menjuntai seperti tirai dan di bawahnya terdapat batu besar dengan ukiran kuno. Danu segera mencatatnya dan bergumam. Ini seperti kode, tapi ada pola angka di sini. Mira dengan sigap memotret ukiran itu. Cahayanya aneh, seperti ada yang menyala dari balik akar pohon, katanya lirih. Rara dengan hati-hati menyibak akar tersebut dan menemukan pintu kecil dari batu. Di atasnya tertulis, bicara dengan hati, buka dengan niat baik. Apa maksudnya? Tanya Bimo sambil menggaruk kepala. Danu menjawab pelan. Mungkin ini bukan pintu yang dibuka dengan kunci biasa, tapi dengan perbuatan baik. Mereka semua saling menatap. Rara lalu berkata, ayo kita lakukan satu kebaikan di tempat ini.
tulus dari hati. Lala berlutut dan memindahkan ranting-ranting agar akar pohon tidak tertutup. Mira memotret tanaman langka yang hampir terinjak agar bisa diselamatkan. Danu mencatat data tanaman. Bimo berhenti bercanda sejenak dan membantu membetulkan papan penunjuk arah yang jatuh. Tiba-tiba, pintu batu itu terbuka perlahan, menampakkan ruang kecil berisi lukisan-lukisan tua tentang desa Sukamaju, lengkap dengan simbol Pancasila di atas altar kecil dari kayu tua. Pak Hadi yang diam-diam mengikuti mereka berkata dengan suara dalam, "Inilah tempat leluhur menjaga nilai-nilai. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan bukan hanya diajarkan, tapi harus dijalani." Wajah Rara serius. Jadi, teka-teki pohon beringin bukan hanya soal kode, tapi tentang hidup yang baik. "Iya," jawab Danu, "berpikir yang baik, berbicara yang baik, dan berbuat yang baik." Mereka pun duduk melingkar, mendengarkan Pak Hadi bercerita tentang zaman dahulu saat desa ini hampir tercerai-berai, tapi disatukan kembali oleh generasi muda yang hidup berdasarkan nilai-nilai luhur. Sebelum matahari tenggelam, mereka kembali ke desa. Tapi sesampainya di pinggir hutan, tiba-tiba Bimo berhenti. Tadi batu itu ada di sebelah kiri kan? Kenapa sekarang jadi di kanan?" Mira melihat peta digitalnya. "Tunggu, kita sepertinya tidak lewat jalan yang sama." Lala menatap ke arah pohon lain yang tampak menyala samar. Apa itu? Pohon beringin lainnya? Rara menoleh. Mungkin teka-teki kita belum selesai. Kompas tua Mbah Karto. Pagi hari di desa Sukamaju kembali cerah. Burung-burung bernyanyi di antara ranting pohon dan embun masih menempel di dedaunan. Di beranda, rumah Pak Hadi, keenam sahabat, Rara, Danu, Mira, Bimo, Lala, dan tentu saja Pak Hadi, duduk melingkar. Pak Hadi membuka sebuah kotak kayu kecil yang terlihat sangat tua. "Anak-anak," ucapnya lembut. "Setelah kalian menemukan lorong di balik air terjun, kakek menelusuri kembali buku Mbah Karto. Dan kakek menemukan ini. Dari kotak itu, ia mengangkat sebuah kompas tua berwarna perunggu. Jarumnya bergerak aneh, seolah tidak menunjuk ke utara. Di bagian belakang kompas, terukir lambang bintang dan tulisan kuno. Ini milik Mbah Karto." Tanya Danu penasaran, mencatat dengan sigap. "Iya," jawab Pak Hadi, "dan konon katanya kompas ini hanya akan menunjuk arah kepada mereka yang berhati tulus dan bersatu dalam niat yang baik." Rara langsung berdiri, penuh semangat. "Kalau begitu, ayo kita cari tahu kemana kompas ini menunjuk." Mereka pun berangkat. Di tengah perjalanan, Lala sempat berhenti untuk membantu seekor anak kambing yang tersangkut tali. "Kasihan dia," gumamnya sambil tersenyum. Bimo ikut membantunya sambil berceletuk. "Untung kambing ini gak minta ikut petualangan." Semua tertawa, tapi tetap melanjutkan perjalanan dengan hati ringan. Kompas itu mulai berputar cepat saat mereka menuruni bukit. Jarumnya akhirnya berhenti, menunjuk ke sebuah pohon beringin tua yang tak jauh dari ladang. "Kayaknya bukan cuma pohonnya yang tua, kita juga makin tua karena jalan kaki terus," canda Bimo sambil mengelap keringat. Tapi tak ada yang mengeluh. Karena dalam kebersamaan, lelah pun terasa ringan. Danu mengetuk batang pohon dan meraba bagian akar. Mira mengambil beberapa foto, dan Lala duduk sambil membelai bonekanya. Tiba-tiba, Rara menemukan celah kecil berbentuk bintang di akar pohon. Ia memasukkan kompas ke dalam celah itu, dan krak, suara bederak muncul, membuka lantai tanah menjadi sebuah lubang tangga ke bawah. Mereka masuk dengan perlahan. Di bawah tanah, lorong itu penuh dengan lukisan kuno dan simbol-simbol aneh.
Tapi ada satu dinding yang menarik perhatian mereka. Gambar sekelompok anak kecil mengelilingi api unggun dengan satu orang tua di tengah mereka. "Itu mirip kita," bisik Mira pelan. Pak Hadi mengangguk. Ini pertanda bahwa hanya generasi yang bersatu, peduli, dan bijak yang bisa menjaga rahasia desa. Mereka tiba di ujung lorong yang gelap. Kompas kembali menyala samar dan menunjuk ke sebuah batu besar. Rara membaca ukiran di sana. "Jika ingin selamatkan desa, jangan hanya cerdik kepala, tapi juga bersih hati." Tiba-tiba, dari balik batu, muncul bayangan yang dulu mengintai mereka dari air terjun. Sosok itu mengenakan jubah gelap dengan simbol bintang terbalik. Ia tertawa pelan. Kalian memang keturunan pelindung desa, tapi apakah kalian siap menghadapi ujian sebenarnya? Semua anak mundur setengah langkah. Bimo bahkan menggenggam tangan Lala yang wajahnya pucat. Namun, Rara maju selangkah. Ia berkata dengan suara lantang, "Kalau kami harus melindungi desa, maka kami akan lakukan bersama-sama. Dengan akal sehat, hati yang tulus, dan persahabatan yang tak tergoyahkan." Sosok itu terdiam, lalu lenyap begitu saja. Di tempatnya berdiri, hanya tersisa sebuah gulungan peta tua. Mereka membuka peta itu dan melihat jalur baru yang belum pernah mereka ketahui, menuju lembah cahaya, tempat yang disebut-sebut dalam cerita legenda desa sebagai tempat terakhir para penjaga rahasia berkumpul. Kesimpulan, perjalanan hari itu bukan hanya tentang menemukan lorong rahasia atau kompas tua, tapi tentang bagaimana hati yang tulus bisa menuntun ke arah yang benar. Di sepanjang jalan, mereka belajar bahwa menolong makhluk kecil pun bisa jadi hal besar, apalagi jika dilakukan dengan rasa peduli. Ketika lelah datang dan tantangan muncul, mereka memilih untuk tetap bersama, saling percaya, dan mendengarkan satu sama lain. Tak ada yang merasa paling hebat, tak ada yang ditinggalkan. Mereka tidak bertindak terburu-buru, tapi memilih berbicara dan memutuskan dengan tenang. Semua punya suara, semua dihargai. Dan saat ancaman datang, mereka tidak mundur untuk menyelamatkan diri. Mereka berdiri karena tahu bahwa menjaga kebaikan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk semua yang mereka sayangi. Petualangan mereka mungkin belum selesai, tapi hati mereka sudah tahu arah pulang. Saat mereka berjalan keluar dari lorong, langit mulai gelap. Tiba-tiba, peta di tangan Rara bersinar dan muncul simbol baru. "Ini belum ada di buku Mbah Karto," gumam Pak Hadi. Dari kejauhan, suara angin berbisik. Lembah cahaya akan menguji cahaya dalam dirimu sendiri. Keris Pusaka Desa. Angin sore mengalir lembut di Desa Sukamaju. Di beranda rumah Pak Hadi, keenam sahabat kita, Rara, Danu, Mira, Bimo, Lala, dan tentu saja Pak Hadi, duduk melingkar, mata mereka tertuju pada sebuah kompas tua berwarna perunggu yang bergetar pelan. Jarumnya bergerak ke arah barat laut, ucap Danu sambil mencatat dengan cepat di bukunya. "Itu arah ke hutan bambu, Pak Hadi." Pak Hadi mengangguk pelan. Itulah tempat terakhir kali Mbah Karto menyembunyikan sesuatu yang sangat penting. Keris Pusaka Desa. Mira menggigit bibir. "Yang ada di dalam catatan itu ya, Pak? Tentang keris yang bisa melindungi desa?" "Iya, Nduk," jawab Pak Hadi. "Keris itu bukan sekadar senjata. Ia adalah lambang perjuangan, doa, dan persatuan para leluhur kita." Rara berdiri dengan semangat. "Ayo teman-teman, kita harus menemukannya." Petualangan pun dimulai. Melewati ladang-ladang, menyapa warga, dan membantu seorang kakek yang menjatuhkan kayu di pinggir jalan. Tanpa diminta, Lala dan Bimo langsung membantu membuat si kakek tersenyum.
Terima kasih, Nak. Kalian anak-anak yang berhati mulia, ujar si kakek. Kalau bisa bantu, kenapa tidak? Sahut Bimo sambil mengedip ceria. Di tengah perjalanan, mereka bertemu sekelompok anak yang sedang bertengkar, memperebutkan layang-layang yang tersangkut di pohon. Ini punyaku duluan. Bukan, aku yang beli. Rara melangkah mendekat. Daripada bertengkar, lebih baik kita cari solusinya bersama. Kalian bisa main bareng atau ganti bermain yang lain. Lala menambahkan polos. Kalau kalian main sama-sama, layang-layangnya bisa terbang lebih tinggi loh. Anak-anak itu akhirnya saling tersenyum dan mengangguk. Sesampainya di hutan bambu, suasana berubah sunyi. Jarum kompas makin cepat bergetar. Danu membaca dari catatan. 3 batu besar, akar yang melingkar, itu tandanya. Mereka mulai menggali. Tak lama, Bimo berseru, ada kotak kayu di sini. Dengan hati-hati, mereka membuka kotak itu, dan di dalamnya terbaringlah sebuah keris tua dengan ukiran rumit dan cahaya redup di bilahnya. Namun, begitu Rara menyentuh gagangnya, suara gemuruh terdengar. Tanah di sekitar mereka retak, dan asap tipis keluar dari balik bebatuan. Pak Hadi yang menyusul dari belakang berseru, jangan takut, Atu hanyalah penjaga pusaka. Tetap tenang, bersatu, dan jaga niat kalian. Rara menarik napas panjang. Ia menggenggam tangan Mira, lalu mengangguk ke Danu, Lala, dan Bimo. Kita di sini bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk menjaga desa dan sejarahnya. Asap menghilang, retakan menutup kembali. Kalian telah lolos ujian, ujar Pak Hadi, karena kalian datang dengan hati bersih, niat baik dan persatuan. Keris ini akan menunjuk kalian ke kebenaran selanjutnya. Dalam perjalanan pulang, Lala menatap keris itu. Kok aku merasa keris ini bukan sekadar benda, ya? Pak Hadi tersenyum. Karena benar, Nduk, ia menyimpan rahasia yang belum selesai, termasuk kunci untuk membuka makam Mbah Karto. Mira langsung mengangkat kamera. Aku baru sadar, ukiran di gagang keris ini mirip simbol yang ada di batu nisan tua di belakang pura desa. Rara tersentak. Berarti ada sesuatu yang disembunyikan di makam Mbah Karto? Pak Hadi hanya tersenyum penuh makna. Itulah petualangan selanjutnya. Kesimpulan cerita. Di petualangan kali ini, anak-anak belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada benda pusaka, tapi pada niat yang baik, kebersamaan, dan keberanian untuk membantu. Mereka menunjukkan rasa kemanusiaan saat menolong sesama, menjaga persatuan saat menyelesaikan konflik, dan memilih bermusyawarah daripada memaksakan kehendak. Setiap tindakan mereka mencerminkan bahwa berpikir, berbicara, dan berbuat baik bisa membuka jalan menuju kebenaran yang lebih besar. Dan petunjuk terakhir di balik keris itu masih menunggu untuk diungkap. Bersambung ke episode selanjutnya. Selamat datang di Little Light Stories. Cerita anak penuh cahaya. Habis gelap terbitlah terang. Pagi itu langit di desa Sukamaju tampak mendung. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah yang tersisa dari hujan semalam. Di beranda, rumah Pak Hadi, 6 sahabat kecil, Rara, Danu, Mira, Bimo, Lala, dan tentu saja Pak Hadi berkumpul sambil menyeruput teh hangat. Pak Hadi membuka pembicaraan dengan suara lembut. Kalian tahu, dulu desa ini pernah mengalami masa paling gelap. Tidak hanya langit yang murung, tapi juga hati warganya. Rara mengernyit penasaran. Apa maksudnya, Pak? Pak Hadi mengangguk pelan. Ada sebuah gua tersembunyi di balik Bukit Seribu Daun. Konon, di dalamnya terdapat pelita tua yang hanya menyala ketika orang yang membawanya memiliki niat tulus dan hati yang kuat. Pelita itu dulunya menerangi desa saat masa-masa kelam.
Bimo menyela dengan semangat. Wah, kayak kisah pahlawan dong. Dan sekarang, lanjut Pak Hadi, pelita itu hilang. Mungkin sudah waktunya kalian yang menemukannya kembali. Tanpa pikir panjang, Rara bangkit. Kami akan mencarinya, Pak. Perjalanan dimulai. Mereka melintasi sawah yang becek, membantu seorang petani tua yang terjebak lumpur. Danu dengan cepat menemukan batang bambu untuk menariknya. Terima kasih, Nak. Kalian anak-anak baik, ucap si petani penuh haru. Lala menatap sawah basah itu dengan polos. Kenapa ya, lumpur itu seperti pelukan? Semua tertawa kecil, tapi mereka tetap berjalan. Tak lama kemudian, mereka tiba di hutan yang sunyi. Kabut tipis menyelimuti pohon-pohon tinggi. Mira dengan kameranya memotret jejak rusa di tanah. Mungkin mereka tahu jalan, bisiknya. Di tengah perjalanan, mereka bertemu seekor anak kambing yang tersangkut duri. Lala langsung menghampiri dan menenangkan kambing itu dengan bisikan lembut. Tenang ya, aku bantu. Rara dan Danu membantu melepaskan duri. Sementara Bimo menutupi mereka dengan daun besar agar tidak terkena gerimis. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan kambing kecil itu mengikuti dari belakang. Sampai di kaki bukit, hari mulai gelap. Apakah kita terlambat? Tanya Mira cemas. Rara memegang tangannya. Gelap bukan berarti selesai. Gelap itu hanya jeda sebelum terang datang. Dengan semangat, mereka menyusuri jalan berbatu ke arah gua. Di dalam gua, suasana sunyi dan dingin. Danu menemukan ukiran di dinding. Pelita akan menyala saat harapan tetap hidup meski gelap menelan terang. Seketika, sebuah cahaya lembut menyala di sudut gua. Sebuah pelita tua berkilau perlahan. Rara mendekat, memegangnya dengan hati-hati. Cahaya pelita semakin terang. Tiba-tiba, langit di luar gua membelah. Mentari muncul, menembus kabut. Bukit Seribu Daun kini bersinar keemasan. Kembali ke desa. Warga desa berdiri di jalan menyambut mereka. Pelita itu diletakkan di altar kecil di balai desa. Anak-anak tersenyum bangga. Pak Hadi menatap mereka dengan mata berkaca. Kalian telah membuktikan bahwa dalam kegelapan sekalipun, hati yang tulus akan menemukan cahaya. Kesimpulan cerita. Petualangan hari ini bukan cuma soal menemukan pelita, tapi tentang bagaimana cahaya itu sebenarnya tumbuh dari dalam diri mereka sendiri. Dari keberanian Rara, ide-ide cerdas Danu, kamera Mira yang menangkap momen penting, candaan Bimo yang bikin semua tetap semangat, kepedulian Lala yang bikin hati hangat, dan kisah Pak Hadi yang menuntun arah. Mereka belajar bahwa saat semuanya terasa gelap, justru itulah waktunya harapan diuji. Dan ternyata harapan itu bisa muncul dari hal-hal kecil, senyuman, bantuan, dan keberanian untuk terus maju bersama. Karena seperti kata Pak Hadi, tiada awan di langit yang tetap selamanya. Sehabis malam, gelap gulita, lahir pagi membawa keindahan. Dan hari ini, mereka bukan hanya menemukan cahaya. Mereka jadi bagian dari terang itu sendiri. Petunjuk dari masa lalu. Angin malam berembus lembut di desa Sukamaju. Di dalam rumah Pak Hadi, keenam sahabat kita duduk mengelilingi meja kayu. Di atasnya terbaring keris pusaka yang baru saja mereka temukan. Cahayanya redup, namun terasa hidup. Di samping keris itu, tergeletak catatan tua yang ditemukan Mira semalam, diselipkan di balik kain pembungkus gagang keris. Pak, tulisan ini mirip dengan yang ada di batu nisan Mbah Karto, ujar Mira pelan sambil menunjukkan fotonya. Danu mengamati simbol-simbol itu. Lihat, ini bukan sekadar hiasan, ada pola seperti petunjuk. Pak Hadi mengangguk. Dulu, Mbah Karto memang dikenal menyimpan pesan-pesan dalam simbol.
Ia percaya bahwa kebenaran hanya bisa ditemukan oleh mereka yang tidak hanya cerdas, tapi juga tulus dan bersatu. Rara menatap teman-temannya, matanya bersinar. Berarti kita harus ke makam Mbah Karto. Pagi pun tiba. Dengan membawa catatan dan keris, mereka menuju pemakaman tua yang sunyi, tempat makam para leluhur desa berada. Lala menggenggam bonekanya erat, sedikit gugup. Bimo, meski biasanya suka bercanda, kali ini berjalan lebih tenang dari biasanya. Ini bukan serem, bisik Bimo ke Lala. Ini suci. Setibanya di depan makam Mbah Karto, Rara membacakan tulisan di batu nisan. Yang datang dengan niat akan diterangi, yang datang karena tamak akan tersesat. Danu membuka buku catatannya dan mencocokkan simbol dari keris. Ini dia. Ada lubang kecil di sisi batu. Sepertinya keris ini bisa dimasukkan. Dengan hati-hati, Rara menyelipkan gagang keris ke dalam lubang. Terdengar bunyi klik, dan pelan-pelan sebuah panel batu di samping makam bergeser, menampakkan laci rahasia. Di dalamnya ada sebuah buku tua berdebu berjudul Warisan untuk Masa Depan. Halaman pertamanya bertuliskan, "Jika kalian menemukan buku ini, berarti kalian adalah penjaga harapan desa." Mereka duduk melingkar di bawah pohon besar, membaca isi buku itu. Ternyata Mbah Karto telah menulis banyak hal. Sejarah perjuangan desa, nilai-nilai yang harus dijaga, dan bahkan daftar nama warga yang pernah menolong saat bencana besar dulu. "Lihat ini," ucap Mira menunjuk nama di halaman terakhir. "Nama kakek dari Pak Hadi ada di sini." Pak Hadi tersenyum bangga. "Kakekku ikut menyelamatkan warga saat banjir besar puluhan tahun lalu. Ia selalu bilang, kebaikan itu seperti benih. Mungkin tak langsung tumbuh, tapi pasti akan berbuah." Bimo sambil memeluk ranselnya bertanya, "Jadi kita ini pewaris?" "Bukan pewaris harta," kata Rara, "tapi pewaris semangat baik." Menjelang senja, sebelum pulang, mereka menuliskan nama mereka di halaman kosong terakhir buku itu. Supaya nanti siapapun yang menemukannya lagi tahu bahwa kita pernah berusaha menjaga warisan ini, kata Danu. Lala menambahkan, dan semoga mereka juga berbuat baik kayak kita. Sebelum menutup buku itu, Rara menemukan secari kertas kecil terselip di belakang sampul. Isinya hanya satu kalimat. "Jika cahayanya padam, carilah bayangan yang mengarah ke matahari." Semua terdiam. Kali ini bukan sekadar misteri biasa. Ini petunjuk baru. Dari masa lalu. Kesimpulan cerita kadang, masa lalu menyimpan kunci untuk masa depan. Bukan untuk dikenang saja, tapi untuk dipelajari dan dijaga. Di cerita ini, anak-anak belajar bahwa warisan yang paling berharga bukan benda pusaka, tapi semangat untuk berbuat baik, berpikir tulus, dan bersatu demi sesama. Lewat tindakan mereka, menjaga kejujuran, kerjasama, dan menghargai sejarah. Mereka menunjukkan bahwa kebaikan yang diwariskan akan terus menemukan jalannya, bahkan di masa depan. Dan kini, dengan satu petunjuk baru di tangan, petualangan mereka jelas belum berakhir. Rahasia di balik pemakaman tua. Pagi hari kembali cerah di desa Sukamaju. Namun keenam sahabat kita masih memikirkan satu kalimat misterius yang mereka temukan di balik buku tua. Jika cahayanya padam, carilah bayangan yang mengarah ke matahari. Mereka berkumpul kembali di rumah Pak Hadi. Danu menyusun peta kecil, lokasi makam dan pohon besar berdasarkan posisi cahaya matahari kemarin sore. "Aku rasa ini bukan sekadar kalimat bijak," kata Danu serius. "Ini petunjuk arah." Pak Hadi mengangguk. "Mungkin kalian harus kembali ke sana. Perhatikan bayangan saat matahari terbit atau terbenam." Menjelang sore, mereka kembali ke lokasi makam Mbah Karto.
Kali ini mereka membawa tali, kompas, senter, dan kaca pembesar. Rara berdiri di samping batu nisan saat matahari mulai tenggelam. Lihat, bayangan dari pohon itu menunjuk ke arah semak-semak di sudut pemakaman. Serunya. Mereka mengikuti arah bayangan. Di antara akar besar dan bebatuan, Lala menemukan ubin berbeda dari yang lain. Berwarna kemerahan dan sedikit menonjol. Apa ini semacam penanda? Tanya Mira sambil memotret. Bimo, penasaran, mengetuk-ngetuk ubin itu. Suaranya kosong. Dengan bantuan Pak Hadi, mereka membersihkan area di sekitar ubin. Setelah beberapa upaya, Rara menemukan tuas kecil berbentuk simbol matahari di balik akar. Saat tuas ditarik, tanah bergetar pelan dan muncul pintu kayu tua yang tersembunyi. Di bawah pintu itu, terdapat tangga batu yang mengarah ke bawah tanah. Ini, ruang bawah tanah rahasia? Bisik Lala. Mereka menyalakan senter dan perlahan menuruni tangga. Dinding lorong dipenuhi simbol yang sama seperti di gagang keris. Di ujung lorong, mereka menemukan ruang bundar berisi sebuah altar batu dengan patung kecil menyerupai tokoh desa kuno lukisan dinding yang menggambarkan sejarah banjir besar dan warga yang menyelamatkan desa simbol yang sama dengan kompas dan buku warisan untuk masa depan. Mira menunjuk sebuah lukisan yang memperlihatkan anak-anak menanam pohon di atas makam. Ini, mirip kita, katanya pelan. Di tengah altar ada kotak kecil dari tembaga. Saat dibuka, mereka menemukan gulungan perkamen dengan tulisan tangan. Kalian yang menemukan ruang ini, jangan biarkan sejarah terhapus. Tunjukkan jalan bagi yang akan datang. Danu berkata, kita harus merekam semua ini, biar gak hilang. Pak Hadi mengangguk. Kalian tidak hanya menemukan rahasia. Kalian telah membuka jalan bagi generasi berikutnya. Saat mereka keluar dari ruang bawah tanah, senja mulai meredup. Cahaya terakhir matahari menyinari batu nisan Mbah Karto, seolah menyampaikan salam. Rara tersenyum. Kita belum selesai, tapi kita semakin dekat dengan kebenaran. Kesimpulan cerita. Dalam episode ini, anak-anak belajar bahwa setiap simbol dan pesan dari masa lalu menyimpan jejak kebaikan dan pengetahuan. Dengan keberanian, kekompakan, dan rasa ingin tahu yang murni, mereka berhasil membuka ruang sejarah tersembunyi yang ditinggalkan untuk masa depan. Ada hutan larangan. Angin pagi berembus pelan di desa Sukamaju, membawa aroma embun dari hutan yang terletak di ujung barat desa. Hari itu, keenam sahabat berkumpul kembali di beranda rumah Pak Hadi. Rara duduk paling depan, matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Pak Hadi membuka sebuah gulungan peta tua yang baru saja ditemukan dari balik rak buku warisan Mbah Karto. Anak-anak, kali ini petualangan kalian akan menuntun ke tempat yang jarang dijamah manusia. Hutan larangan, ucapnya dengan suara pelan tapi penuh makna. Danu langsung mencatat cepat di bukunya. Hutan larangan, bukankah itu yang katanya dijaga oleh roh penunggu? Mira mengangguk sambil memeriksa kameranya. Ibuku bilang, hutan itu dulunya pernah didatangi warga, tapi banyak yang tersesat. Lala yang duduk memeluk bonekanya berbisik. Kenapa harus ke sana, Pak? Pak Hadi menunjuk simbol pada peta. Disinilah, menurut catatan Mbah Karto, tersimpan kunci leluhur. Sesuatu yang bisa menjelaskan sejarah awal berdirinya desa Sukamaju. Tanpa ragu, Rara berdiri. Kalau itu penting untuk desa, kita harus ke sana. Mereka pun berangkat pagi itu juga, melewati jalanan berbatu dan ladang ilalang yang sepi. Semakin mendekati hutan, pepohonan terasa makin rapat dan udara jadi lebih dingin. Sesampainya di tepi hutan larangan, Danu membacakan catatan yang ia temukan semalam.
Masuklah dengan hati tenang, dan jangan melawan suara alam. Bimo menatap sekeliling dengan was-was. Maksudnya, suara burung? Atau suara-suara lain? Ujarnya sambil merapat ke Lala. Mereka melangkah masuk. Langkah pertama terasa seperti menembus tirai waktu. Di dalam, suara alam menggema, detak ranting, nyanyian burung, desiran daun. Tapi di sela-sela suara itu, mereka mendengar bisikan. Suara halus, seolah memanggil nama mereka satu persatu. Rara. Rara berhenti. Kalian dengar itu? Semua mengangguk pelan. Lala menggenggam tangan Bimo lebih erat, dan Mira mengaktifkan mode perekaman di kameranya. Tiba-tiba, kabut muncul, menutupi jalan. Tapi di tengah kabut itu, tampak bayangan seekor rusa putih berdiri memandang mereka. Danu memutar kompas tua, jarumnya berputar, lalu berhenti, menunjuk ke arah rusa itu. Dia penunjuk jalan, kata Pak Hadi yang diam-diam mengikuti mereka. Dengan perlahan, mereka mengikuti rusa itu, menembus lebatnya hutan. Di ujung perjalanan, mereka tiba di sebuah pohon tua raksasa dengan akar menggantung. Di balik akar, terdapat ukiran batu dan sebuah pintu kecil dengan lambang pusaka desa. Ini seperti altar, gumam Mira. Pak Hadi mengangguk. Altar untuk penjaga hutan, tempat leluhur menyimpan kunci leluhur. Danu membaca ukiran. Buka dengan hormat, bawa dengan niat, kembalikan dengan cinta. Dengan hati-hati, Rara menyentuh batu. Perlahan pintu terbuka, memperlihatkan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya, ada simbol perunggu, sebuah kunci berbentuk bintang dan selembar tulisan kuno. Kunci ini sesuai dengan simbol yang pernah kita lihat di lorong bawah tanah, bisik Danu. Lala menatap tulisan itu dan membaca dengan suara kecil. Jaga hutan ini, ia bukan hanya tempat, tapi penjaga ingatan. Mereka semua terdiam. Di balik sunyi hutan, ada pesan tentang pentingnya alam sebagai bagian dari warisan dan pelindung kehidupan. Pak Hadi menatap mereka dengan bangga. Kalian bukan hanya anak-anak pemberani, tapi juga pelindung nilai-nilai kehidupan. Saat mereka meninggalkan hutan larangan, rusa putih tadi muncul kembali, lalu perlahan menghilang ke balik kabut. Langkah kaki keenam sahabat kembali ke desa, membawa pulang lebih dari sekadar kunci. Mereka membawa pesan dari alam, dari leluhur, dan dari hati mereka sendiri. Kesimpulan cerita, dalam episode ini, anak-anak belajar bahwa alam bukan hanya tempat tinggal, tapi bagian dari warisan hidup yang harus dijaga dengan rasa hormat. Mereka belajar mendengar, mempercayai insting, dan memahami bahwa menjaga berarti juga menghormat. Jejak petilasan leluhur. Matahari pagi menyapu lembut desa Sukamaju, menandai awal dari perjalanan baru bagi Rara dan teman-temannya. Setelah keberhasilan mereka di hutan larangan, semangat keenam sahabat itu semakin membara. Di beranda rumah Pak Hadi, mereka kembali berkumpul. Di atas meja kayu, tergelar batik kuno dan kalung suci yang baru saja mereka selamatkan. Pak Hadi mengelus kain batik itu dengan penuh hormat. Kalian telah menjaga warisan penting, tapi perjalanan kalian belum selesai. Di peta tua ini, katanya sambil menunjuk pada gulungan peta. Ada satu tempat lagi yang harus kalian datangi. Petilasan leluhur. Danu mengamati peta dengan serius. Ini di bukit sebelah barat. Dulu aku pikir ini cuma kebun biasa. Pak Hadi mengangguk. Itu bukan sekadar kebun. Itu tanah yang pernah diinjak para leluhur kita saat menyatukan desa. Rara mengepalkan tangan dengan semangat. Kalau begitu ayo kita ke sana. Petualangan pun dimulai. Mereka melewati jalanan desa yang masih berembun, menyapa warga yang sudah mulai beraktivitas.
Mira merekam perjalanan mereka, sedangkan Lala dan Bimo berbagi sepotong roti sambil bercanda kecil. Mendekati bukit, jalan menjadi curam dan berbatu. Bimo yang mencoba bergaya malah terpeleset, membuat Lala terkikik geli. Di tengah tawa, mereka tetap saling membantu hingga tiba di puncak. Di puncak bukit, rerumputan hijau terbentang luas. Di tengah-tengahnya berdiri sebuah batu besar berbentuk setengah lingkaran, dipenuhi lumut dan ukiran samar. "Ini dia," bisik Rara penuh takjub. Danu segera mengeluarkan buku catatannya. "Ada ukiran di sini, sepertinya dalam bahasa kuno." Pak Hadi membantu membaca. "Dalam diam, langkahmu akan dikenang. Dalam damai, niatmu akan diwariskan." Tiba-tiba, angin berhembus kuat dan dari celah rumput muncul jalur batu kecil yang mengarah ke tengah lapangan. Jalur itu membentuk pola bintang 5. "Apa ini, semacam petunjuk?" tanya Mira sambil memotret jalur batu itu. Lala menunduk dan memperhatikan. Ada bekas telapak kaki kecil di beberapa batu. "Mungkin ini jejak para pendiri desa," gumam Danu. Mereka mengikuti jalur batu itu perlahan. Di tengah pola bintang, mereka menemukan sebuah altar batu kecil. Di atasnya, tertancap tongkat kayu tua dengan hiasan ukiran burung Garuda. Rara memegang tongkat itu dengan penuh hormat. Saat ia mengangkatnya, tanah di sekitar mereka bergetar ringan. Dari balik semak, muncul jalan kecil yang tersembunyi. Mereka mengikuti jalan itu dan menemukan sebuah mata air kecil, bening dan jernih. Di sekitarnya, batu-batu tertata melingkar, seolah membentuk ruang upacara alami. Pak Hadi berlutut dan menyentuh air itu. "Ini sumber air suci yang menjaga desa kita selama ratusan tahun." Rara menatap teman-temannya. "Kita harus memastikan tempat ini tetap terjaga." Mereka membersihkan area mata air, mengangkat ranting kering, dan menata kembali batu-batu yang tergeser. Lala bahkan meletakkan bunga kecil di tepi mata air sebagai tanda penghormatan. Sebelum pulang, mereka duduk melingkar di sekitar mata air. Matahari sore menari di permukaan air, menciptakan kilauan indah. Pak Hadi berkata pelan, "Kalian telah menemukan lebih dari sekadar jejak. Kalian menemukan hubungan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan." Kesimpulan, di episode ini, Rara dan teman-temannya belajar bahwa jejak para leluhur bukan hanya tentang tempat atau benda, melainkan tentang semangat menjaga, menghormati, dan melanjutkan kebaikan yang diwariskan. Mereka memahami bahwa warisan terbesar bukan hanya sejarah, tapi rasa cinta kepada tanah air dan sesama. Petualangan mereka terus berlanjut, karena rahasia Desa Sukamaju belum sepenuhnya terungkap. Di kejauhan, bayangan burung besar berputar-putar di langit, membawa isyarat akan tantangan berikutnya.